Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Irfa Stefani dengan NIM 2210951001. Saya berasal dari kelompok 4 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan responsi awal pada modul 2 Praktikum Sistem Kendali. Di sini ada poin A, yaitu diagram blok sistem kendali. Di mana diagram blok sistem kendali ini adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok sistem kendali ini terdiri dari empat bagian. Yang pertama ada sinyal, yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua, subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga, ada summing point, yang merupakan titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat, branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, di sini ada contoh diagram blok sistem kendali. Untuk H1, G1, untuk H1, G1, G2 dan G3 itu merupakan sistem. Jadi di sini pada diagram blok di sini ada 4 buah subsistem. Nah, untuk ini panah-panah ini merupakan garis sinyal. Dan untuk garis percabangan itu ada satu pada diagram di bawah ini, yang titik percabangannya yang ini. Kalau yang titik penjumlahan yang seperti ini ya. Jadi pada diagram blok di bawah ini terdapat 4 buah subsistem. Ada beberapa garis sinyal dan ada satu summing point dan juga ada satu branch point. Nah, yang poin B, hubungan dan modifikasi diagram blok. Di sini hubungan diagram blok terbagi dua, yaitu yang pertama ada hubungan seri. Ada hubungan seri. Dari blok diagram di atas diketahui X2 sama dengan X1S dikali dengan G1S. Itu terdapat persamaan 1. Untuk X3 adalah X2 dikali G2. Itu persamaan 2. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 yang menjadi X3 sama dengan X1 dikali G1 dikali G2. Nah, hubungan diagram blok yang kedua yaitu hubungan paralel. Di sini terdapat diagram blok paralel. Jadi, dari diagram blok di atas diketahui X2S sama dengan X1 dikali G1. Terdapat persamaan 1. X3-nya sama dengan X1 dikali G2. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan, sehingga terhubung ke titik penjumlahan yang ini, sehingga didapatkan X4 sama dengan X2 dikurang X1. Jadi X4-nya sama dengan X1 dalam kurung G1 dikurang G2. Nah, modifikasi diagram blok. Yang pertama itu ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Terdapat blok diagram 1 dan blok diagram 2 diubah. Yang titik percabangan yang ini dari sebelum sistem diubah menjadi setelah sistem, yaitu di sini. Jadi terdapat persamaannya di X1 dikali G1 dikali A sama dengan X1, yang dimana A sama dengan 1/G. Yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem.
terdapat ini kebalikan dari yang poin pertama tadi. Jadi sistemnya diubah menjadi sebelum sistem. Percabangannya diubah menjadi ke sebelum sistem. Jadi terdapat hasilnya yaitu A sama dengan G. Nah, untuk modifikasi diagram blok yang ketiga, yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, untuk dari titik penjumlahannya dari sebelum sistem diubah menjadi ke setelah sistem. Nah, untuk diagram bloknya menjadi seperti ini. Nah, dapat persamaannya X1 dikali G dikurang X2 kali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A, yaitu sama dengan G sama dengan A. Nah, nomor 4, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dari setelah sistem diubah menjadi sebelum sistem. Nah, jadi terdapat diagram bloknya seperti ini, dan ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Jadi didapatkan persamaannya yaitu A sama dengan 1 per G. 1 per G. Nah, poin C, sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Yang pertama, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Nah, di sini terdapat diagram blok dari sistem kendali lingkar terbuka. Dan didapatkan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. C per R sama dengan G. Jadi keluaran sistemnya adalah CS sama dengan GS dikali dengan RS. Untuk yang kedua, sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik, yaitu kebalikan dari sistem kendali lingkar terbuka tadi. Nah, di sini ada diagram bloknya yang dapat menghasilkan fungsi alihnya yaitu CS sama dengan ES dikali GS. Untuk ES sama dengan RS dikurang dengan BS. Untuk BS sama dengan CS dikali dengan HS. Terdapat 3 persamaan yang selanjutnya bisa disubstitusikan persamaan 3 kedua menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Terdapat persamaan 4. Setelah itu substitusikan juga persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, kalikan juga GS-nya ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Selanjutnya pindahkan CS, HS dan GS ini ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Lalu keluarkan nilai CS-nya sehingga CS dalam kurung 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS kali HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali HS. Nah, untuk 3 perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, untuk sistem lingkar terbuka kurang stabil dan teliti. Yang keduanya lebih mudah dibuat, tidak ada umpan balik dan murah. Dan untuk sistem lingkar tertutup yaitu lebih stabil dan teliti, lebih susah dibuat dan terdapat umpan balik dan juga lebih mahal. Nah, di sini ada poin D, pengendali PID. Pengendali PID merupakan kontroler PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan.
Yang pertama ada pengendali proporsional. Pengendali proporsional merupakan jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Ini ada diagram bloknya. Untuk dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali ET. Nah, dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Nah, karakteristik dari pengendali proporsional ini yang pertama ada jika KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Yang kedua ada pengendali integral. Untuk pengendali integral ini, jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Ini merupakan diagram bloknya. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KI integral T menuju 0 ET dt. Dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KI per S. Nah, karakteristik dari pengendali integral yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan menghilangkan osilasi. Yang ketiga, ada pengendali derivatif. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan diagram bloknya. Untuk pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Nah, untuk karakteristik pengendali derivatif yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunggunya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Yang keempat, ada pengendali proporsional integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini merupakan diagram blok dari pengendali proporsional integral. Berdasarkan diagram di atas, terdapat persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral T menuju T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KP
1 ditambah 1 per TS sama dengan KP dalam kurung 1 tambah TIS sama dengan TIS. Nah, karakteristik dari pengendali proporsional integral yang pertama, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. 3. Responnya lebih lambat, karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Yang keempat, nilai overshoot tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Yang kelima ada pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Ini diagram blok dari pengendali proporsional derivatif. Jadi didapatkan persamaannya UT sama dengan KP dikali ET tambah KP dikali TD yang kurung DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain lattice-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KP sama dengan KP 1 ditambah TDS. Untuk karakteristik pengendali proporsional derivatif, yang pertama ada respon sistem sangat cepat, yang kedua overshoot rendah, yang ketiga kerja dari differential controllers saat nilai errornya berubah. Yang keenam, pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Ini diagram bloknya. Jadi didapatkan persamaan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral menuju 0, ET DT ditambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TITDS kuadrat per TIS. Karakteristik pengendali proporsional integral derivatif ini ada 3, yaitu yang pertama memperbaiki respons transien, menghilangkan nilai error steady state, dan mengurangi overshoot. Nah, di sini untuk respon loop tertutup, rise time, overshoot, settling time, steady state error-nya yang perbedaan dari ketiga pengendali PID ini yang proporsional, integral, dan derivatif. Yang rise time-nya untuk proporsional menurunkan, yang integral menurunkan, yang derivatif juga perubahan kecil. Untuk kita bahas satu. Yang proporsional, rise time-nya menurunkan, overshoot yang meningkatkan, settling time-nya perubahan kecil, steady state error-nya menurunkan atau mengurangi. Dan yang kedua untuk integral, rise time-nya menurunkan, overshoot yang meningkatkan, settling time-nya meningkatkan, steady state error-nya mengeliminasi. Yang derivatif, rise time-nya perubahan kecil, overshoot-nya menurunkan, settling time-nya menurunkan, steady state error-nya perubahan kecil. Nah, yang poin E, parameter tanggapan peralihan PID. Terdapat 6 parameter tanggapan peralihan PID. Yang pertama, time constant. Time constant merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua, rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 90% dari nilai akhir. Yang ketiga, settling time atau TS. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima, maksimum persen overshoot. Nilai
puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, untuk persen MP dapat ditulis sama dengan C TP dikurang C menuju tangga per C menuju tangga dikali 100%. Yang keenam ada time peak. Waktu yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Yang poin F, metode penalaan atau tuning PID. Yang pertama ada metode trial dan error. Metode trial dan error dalam tuning PID adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua, metode Ziegler-Nichols. Metode ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum 25% terhadap masukan step. Yang ketiga ada metode Cohen-Chon, merupakan pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode Cohen-Chon adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Cohen-Chon memberikan waktu naik yang lebih cepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan penjelasan responsi awal modul 2 praktikum sistem kendali. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.